Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah jam 11 tepat, jam 11 malam. Dan gue akan share satu cerita lagi, cerita horor yang pastinya. Nah, mungkin teman-teman udah pernah dengar ya mitos atau satu kepercayaan, terutama yang tinggal di tanah Jawa. Kalau ada orang yang meninggal di hari Kamis Wage, atau kalau malamnya malam Jumat Kliwon ya, tapi ini masih masuk Kamis Wage-nya, jadi masih sore lah sebelum maghrib itu, mayatnya itu, jenazahnya itu, tali pocongnya itu, konon punya kekuatan magis yang luar biasa. Dan itu akan diburu sama orang-orang tertentu ya, orang-orang yang emang bermain di hal-hal kayak gituan. Nah, pernah kejadian di kampung sebelah itu sempat kecolongan. Pernah ada kejadian seperti itu sekitar tahun 97-an kalau nggak salah. Jadi waktu itu gue dikasih info sama ibu ya. Ibu baru balik dari pasar, terus ribet gitu cerita. Katanya tadi pagi pas jam habis subuh ya, yang namanya pasar kan habis subuh itu biasanya udah rame gitu kan. Nah itu pas pagi-paginya tuh ribet di pasar. Itu kalau di kuburan sebelahnya pasar, jadi kuburan itu pas banget, sebelahan banget sama pasar itu, dan itu dilewatin sama para pedagang ya. Jadi pas pagi itu di kuburan itu ditemuin ada pocong disenderin di salah satu pohon di sana. Dan itu dari jalan tuh kelihatan banget. Jadi orang-orang pada shock kan. Pertama ibu-ibu yang lihat subuh, terus dia teriak ketakutan gitu. Akhirnya orang-orang pasar pada dateng kan, ngedatengin lah si mayat itu yang masih dibungkus kain kafan ya. Kita didatengin, ternyata masjid itu tuh bukan pocong, tapi itu emang jenazah yang baru diambil, baru digali lagi gitu. Dan jenazah itu bukannya dikuburin lagi, tapi malah cuma disenderin aja gitu di pohon. Nah kejadian itu tuh si almarhumah, si jenazah itu meninggalnya Kamis Wage. Dan malam harinya ada yang ngegali kuburan dia, ya tentu aja dengan prosedur tertentu ya gitu. Itu karena sebenarnya gini, di kita itu ada satu kepercayaan kayak gitu itu kuat banget ya. Jadi setiap ada orang yang meninggal Kamis Wage gitu ya, itu sebelum malam Jumat, itu kuburannya akan dijaga sama siapalah, entah tetangga atau kerabat gitu, itu sampai paginya gitu. Jadi misal ada orang meninggal sore gitu, atau siangnya gitu, pokoknya yang masih hari Kamis sebelum maghrib tiba, itu tuh masih kehitung meninggalnya tuh Kamis Wage. Nah itu tuh akan dijaga kuburannya tuh sampai paginya, sampai hari Jumat pagi. Itu tuh untuk menghindari itu tadi, ada orang iseng yang ngegali kuburannya cuman buat ngambil tali pocongnya. Karena tali pocong itu dipercaya sangat kuat ya, sangat punya kekuatan magis yang luar biasa gitu. Entah bisa ngilang atau entah apalah gitu, gue nggak tahu sih untuk masalah kayak gituannya. Nah kenapa kejadian ini bisa terjadi, kenapa bisa kecolongan, itu sebenarnya gue nggak mau nyalain siapa-siapa sih, cuman gue berdasarkan cerita aja. Jadi pihak keluarga itu menolak karena tidak percaya dengan masalah-masalah gituan ya. Jadi pihak keluarga itu pas diusulkan untuk dijaga malamnya gitu, itu mereka menolak. Udahlah, nggak usah gitu-gituan gitu, yang namanya orang udah meninggal ya udah gitu, nggak ada apalah ilmu-ilmuwan kayak gitu, intinya kayak gitulah. Pihak keluarga itu menolak, akhirnya ya sudah dibiarin aja dan kejadian gitu. Itu makam itu dibongkar dan diambil cuman tali pocongnya. Sebenarnya seremnya bukan di situ sih. Hal kayak gitu tuh jadi dimanfaatin sama jin-jin iseng ya, jin-jin jahat gitu. Itu untuk kayak jadi nebar teror segala macam lah. Nah beberapa hari kemudian
setelah kejadian itu di kampung-kampung ya, termasuk di kampung gue juga rame dengan sosok yang kalau tiap malam itu dia akan gentayangan intinya dan nyariin tali pocong dia. Nah, salah satunya itu dialamin sama Pak Ade gue ya. Nah, Pak Ade itu pas itu pulang malam ya, sama temennya lagi jalan berdua gitu. Terus tiba-tiba dari salah satu gang gitu, dia lagi jalan kaki gitu. Tiba-tiba dari satu gang itu nyapa gitu. Mas gitu. Ya si Pak Ade ibu nengok dong, dikiranya kan orang biasa gitu kan. Terus pas dideketin, dia itu langsung nanya, "Mas, tali pocong saya mana?" gitu. Kayak gitu, "Mas, tali pocong saya mana?" gitu. Kayak gitu terus nanyanya tuh kayak gitu. Jadi setiap ada orang yang misal keluar malam sendirian kayak gitu, itu pasti akan ditanyain si sosok itu gitu. Nah, sosok itu sendiri bentuknya itu macam-macam. Kalau yang pada gue lihat itu, yang ditemuin sama dia itu wujudnya kayak orang biasa. Nah, pas itu yang meninggal itu kan belum tua-tua banget lah, mungkin masih sekitar umur 50-an, perempuan. Nah, itu wujudnya seperti itu. Namun ada beberapa tetangga, ini gue bener atau enggaknya gue nggak tahu, entah dibikin-bikin atau gimana, itu tuh sempat kayak diketokin rumahnya, tok gitu. Nah, malam-malam itu terus pas dibuka itu sosok bungkusan putih dekil yang nanya gitu, tali pocong saya mana itu cuma nanya kayak gitu doang ya. Orang yang didatengin pasti shock dong, mereka ya namanya didatengin makhluk kayak gitu, nggak kenal, nggak apa gitu kan. Dan itu tuh kejadiannya banyak banget. Itu sempat neror beberapa kampung ya, termasuk di kampung gua. Dan pokoknya semenjak kejadian itu tuh kampung tuh jadi sepi banget. Serem lah, pokoknya serem banget deh. Nah, setelah itu gitu kan, akhirnya ada inisiatif dari warga gitu kan, ngumpulin beberapa orang pinter gitu. Itu dikumpulin, intinya dicari gimana nih solusinya gitu. Akhirnya kita sepakat buat ngadain satu ritual, satu selamatan gitu. Yang intinya begini, sebenarnya masyarakat itu percaya kalau sebagian masyarakat itu percaya kalau itu tuh bukan si almarhumah ya. Itu bukan, tapi itu lebih ke itu tadi, jin yang iseng gitu. Dan sebagian masyarakat juga percaya kalau memang hal itu terjadi, ada orang yang ngambil itu tadi, tali pocong itu biasanya yang dikejar itu bukan si orang-orang ya, bukan ngejar orang yang nggak bersalah gitu, enggak, tapi justru yang dikejar itu orang yang ngambil itu gitu. Dia akan terus didatangi gitu, dan biasanya orang yang ngambil kayak gitu itu memang udah punya ada perbekalan gitu, udah ilmunya tinggi lah. Jadi kalau misal didatengin pun ya dia udah biasa gitu, dia udah siap kayak bertarung kayak gitulah. Ya kejadian ini gue sendiri sih gue nggak ngalamin, cuman beberapa teman gue itu mengaku seperti itu didatangi sama sosok perempuan. Dan sosok itu ya, bungkusannya yang paling serem sih katanya, paling sering gitu, itu yang sosok pocong itu tadi. Dia keliling kampung. Dia kalau yang gini, kalau yang pocong itu ngetokin rumah, pintu-pintu rumah, tapi kalau yang perempuan itu dia suka di jalan aja gitu. Jadi lebih random lagi gitu. Di jalan siapa aja yang udah lewat jamnya ya, misalnya jam 11 lewat itu biasanya akan nemuin hidup. Dan kejadiannya itu lumayan lama, jadi sekitar adalah semingguan itu kita diteror sama makhluk itu. Nah, setelah diadakan ritual tadi balik lagi, akhirnya alhamdulillah setelah itu kejadian kayak gitunya itu udah nggak keulang lagi. Dan alhamdulillahnya juga siapa yang ngambil tali pocong itu pun dapat akhirnya. Nah, itulah salah satu cerita horor lagi yang gue share. Gue mohon maaf kurang lebihnya barangkali ada kekurangan di sana sini.
ceritanya nggak cukup jelas, terlalu cepat atau gimana. Karena udah malam juga, jam 11 lewat, dan gue posisinya sekarang lagi sendirian di belakang rumah kan. Jadi ada sedikit buru-buru ya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau dengerin, udah mau nonton video ini. Jaga kesehatan selalu. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.